Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Ibu Kepala Desa-Desa Serumbung beserta perangkatnya yang kita hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim, baik dari Masjid Jami Taqwa maupun masjid-masjid sekitar yang kami hormati, unsur Tripika atau yang mewakili yang kami hormati, Kepala KUA atau yang mewakili yang kami hormati, ada BKMT Kecamatan Kerkap ya. Yang saya hormati ada Muslimat NU ya. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara kita dibuka dengan surat Al-Fil. Anak-anak ada yang tahu arti surat Al-Fil? Tunjuk tangan, maju. Ada? Tadi dibacakan surat Al-Fil. Ada yang tahu arti Al-Fil? Tunjuk tangan, maju. Ada? Ada? Iya. Tahu artinya? Oke, kita tutup dulu karena kita mau cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada kadang-kadang waktu kita itu tersita karena pikiran. Mikir ini, mikir itu, mikir macam-macam. Ida paca ida Pak Ustaz, karena itu masuk dewe. Nah yang model-model itulah bikin kita hidup ni kurang enjoy. Padahal beras ada 7 kaleng, duit di bank ada puluh agak 5 juta, rumah besar itu. Cuman yang kita pikir ngapo sawit idak naik-naik, berkebun sawit idak, ngapo karet makin turun kita motong idak, ngapo BBM nih makin sulit, padahal tidak menghambat perjalanan kita. Itulah yang bikin kita kurang bersyukur. Untuk itu yang perlu kita pikirkan ini, macam mana supaya kita selalu bahagia, enjoy terus. Itu ada orang yang susah hidupnya
gara-gara dibatasi makan. Suaminya nak minum susu, oi pak, vertigo kelak, urung minum susu. Ada orang ngantang kata debus, pak, istighfar. Ojo lali mengko asam urate, urung makan kacang. Gitu. Ada orang ngantar soto, pak, jadi pangan nanti kolesterol. Model inilah galak mati sebelum waktunya. Kita tuh ada dokter. Kalau dulu kita demam, banyak nian pantangan, jangan ini jangan ini. Dokter yang baru-baru kini apa pantangnya dok? Tidak ada pantangannya, pecilah galau dia. No, itu yang harus kita kaji sekarang ini. Ada apa namanya, orang melahirkan di sesar gitu. Begitu sesar kan luko ini gitu. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini. Kata dokter makan segalanya. Perkara gatal kelak suruh suaminya garut itu. Tidak ada masalah. Jadi kita tuh terbelenggu oleh pikiran kita dewe gitu. Maka itu lapang-lapangkan pikiran, luaskan hati, senang-senangkan diri. Itu. Macam mana caranya? Dekati pemilik hati. Itu. Yang punya hati itu Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini pada agamamu. Ikut sembahyang biasa Jumat sekali dak. Macam mana tidak gatal hati. Kalau gatal di luar pacak kita garut. Kalau gatal di hati tidak pacak di garut. Jadi kalau nak bahagia, nak tenang, dekati pemilik jiwa. Insyaallah. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita hujan. Dak usah renyeng, idakkan banjir serumbung ni dah. Tuhan, na hujan baik sikit. Biar hujan. Kalaupun banjir, paling tergenang di parit gara-gara rumputnya tidak dibuang. Yang banjir besar itu zaman Nabi Nuh. Ibu tahu berapa lama banjirnya? Kalau tidak tahu kecek tidak supaya cepat. Aku juga tidak tahu. Banjir zaman Nabi Nuh tuh 6 bulan lamanya. 6 bulan banjir. Kalau kita nengok ke Arga Makmur ada gunung, airnya kira-kira 50 meter di atas gunung tuh. Itu zaman Nabi Nuh, luar biasa. Kita sekarang banjirnya di TV. Banjir. Rawa Makmur dilanda banjir, kemudian Jalan Kuala dilanda banjir, dan jangan lewat Pasar Pedati tembus Tuguyu juga banjir. Tidak usah ke Bengkulu banjir galau. Panas. Kesempatan bagi Mamang S untuk melariskan jualannya. Belum sampai ke Magelang lah habis. Biasanya kadang-kadang sampai ke Tanjung Putus, tidak habis-habis. Begitu panas sampai ke SMP habis itu. Tidak habis dia makan dewe. Jadi kita bersyukur. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada misteri angka 12 itu Bapak Ibu. Yang pertama,
Satu hari itu 12 jam. Satu malam 12 jam. Satu tahun 12 bulan. Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal. Mekah itu luasnya 12.000 kilometer. Angka kode area Mekah itu 12. La ilaha illallah hurufnya 12, Muhammad Rasulullah hurufnya 12. Tidak percaya Pak Ustaz, lah hitung dewe. Itu misteri angka 12. Apa kaitannya dengan surat Al-Fil tadi? Orang tiap tahun mengunjungi Ka'bah ini makin ramai. Di Yaman tuh sudah dirikan oleh Abraha, namanya Al-Qules, gereja San'a namanya. Disebut Al-Qules. Seorang tidak hendak pergi ke situ. Jadi kata Abraha, najwa te Ka'bah yo kila baru tobomnyo kalau. Nah itulah berangkat ke Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Bukan Ka'bah baik, karena dihadang oleh Abdul Muthalib, datuknya Rasulullah, berhadapan dengan disita unta Abdul Muthalib itu 100 ekor oleh Abraha. Berdoa Abdul Muthalib ini, ya Allah, kalau bukan karena engkau yang menjaga Ka'bah ini, maka kepada siapa kami bermohon? Hampir sampai Ka'bah, Allah utus burung. Tahu nama burungnya? Burung apa? Ababil. Itu bukan nama burung. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Jadi burung apa sampai kini dia tahu apa burung kecici, apa cucak rawa, tahu. Ya, burung yang berbondong-bondong itu disebut bahasa Arabnya ababil, bukan nama burung itu. Jatuh batu panas tembus kepala ke badan, lah lebar lah. Lebar tuh mati, mati itu lebar. Itu beberapa saat, detik-detik akan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dari mana saya tahu ini? Abu? Pak? Kita tahu ceritanya dari mana? Dari sejarah. Nah, baru kita masuk materi ceramah kita. Sejarah itu sesuatu yang diceritakan orang yang pernah nengok kejadian itu. Itu sejarah. Atau sesuatu yang ditulis orang terhadap cerita orang yang pernah nengok. Misal sejarah Soekarno. Kita belum hidup zaman Soekarno jadi presiden, tapi kita tahu Soekarno presiden. Ada yang cerita, presiden dulu tuh yang memproklamirkan kemerdekaan ini Soekarno. Tapi kalau Soeharto, kita hidup di zaman Soeharto, kita tahu orangnya besar tinggi, jarang naikkan BBM. Itu Soeharto. Bukan saya ngatakan sekarang ini presiden galak naikkan BBM, tidak. Soeharto itu sejarah namanya. Nah, sejarah ini bertingkat-tingkat. Ada sejarah yang wajib kita percayai, yakni Al-Quran. Kelahiran Nabi Muhammad itu sudah diceritakan Nabi Isa. Nabi Isa dengan Muhammad itu jaraknya 600 tahun lebih. 600 tahun lebih Nabi Isa bercerita. Betul tak nanya?
Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadai wa minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin yatina mim ba'di ismuhu Ahmad. Kata Isa, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah, Rasul, diutus kepada kamu yang membawa kitab Taurat. Aku kasih kabar gembira ya, setelah aku ini akan datang seorang Rasul, ismuhu Ahmad, nama Muhammad tu la ado sebelum Muhammad lahir. Ini sejarah yang ceritakannya Allah, wajib kita percaya. Ada lagi kopi. Oh, kukira nak ceramah. Kopi. Makasih ya. Ada lagi hadis. Hadis ini bertingkat-tingkat. Ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis palsu. Makin kesini makin tahu kita hadis palsu. Ngapo? Adi Hidayat galak ngecek. Di kitab hadis palsu pun tidak ada hadis tu, saking kepalsunya. Apa itu? An-nazafatu minal iman. Itu bukan hadis. Yang hadisnya at-tuhur syatrul iman. Bulan puasa tu banyaknya hadis palsu. Awaluhu Ramadan maghfirah, awsatuhu Ramadan, awaluhu Ramadan rahmah, awsatuhu Ramadan maghfirah, wa akhiru Ramadan itkun minan nar. Itu hadis palsu. 10 hari pertama Ramadan itu rahmat, 10 hari keduanya pengampunan, 10 hari ketiganya pembebasan api neraka. Kalau betul tidak usah kita puasa 20 hari, puasa 10 hari terakhir baik. Yang penting tidak masuk neraka. Tak ada. Nah, terhadap sejarah kenabian ini, ceritanya bermacam-macam. Saya malam ini ingin mendudukkan, jangan sampai kita salah memahami cerita Nabi. Ngapa ceritanya model itu? Cerita tu mungkin benar, tapi cara orang bercerita beda-beda. Kalau saya senang dengan si Fulan, tidak ada keburukan Fulan yang saya cerita, baik galau. Kalau orang benci dengan aku, dia ceritanya alah ceramah, entah tidaknya masuk dia kaji aku dan sebagainya, dia benci. Orang yang kalah main bola, tidak ada cerita yang elok. Ai, bola sebesar itu kaki apa tongkat, tidak kena nendang. Weh, gawang 4 meter masih juga kena tiang. Ampun aku, alang kebengok, alang kebigal. Ceritanya kalah. Tidak ada. Jadi kalau ceritanya beda-beda, wajar. Nabi Muhammad lahir diceritakan segala senang. Teko burung datang nak melihara Rasul. Iya. Macam mana burung nak melihara Rasul? Burung nak melihara manusia? Ngapunya muncul cerita ini? Bahasa kiasan, bahasa sastra. Itu contoh di kita bahasa kiasan ini. Maknya nyuruh beli garam, agak lama dia beli gini. Apa kata mak? Beli garam ke Siko belandak 10 jam kau ni, padahal baru 5 menit. Dikecek 10 jam. 10 jam tu lah malam barunya balik. Itu bahasa
sastra namanya, kiasan, hiperbola. Ada orang yang saking kesalnya nyonges, kutelan kau ni kelak. Macam mana nak nelan manusia? Memangnya pil manusia tu. Itu bahasa kesusastraan namanya. Bahasa sastra. Dengan Rasul ni banyak. Ada namanya Maisaro. Kata Maisaro, aku nengok Rasul tu pas dia bawa dagangan Khadijah, kemana dia berjalan ada awan yang mayunginya. Aku nengok ada 2 malaikat yang ngawal dia. Sejak ke bila manusia ni pacak nengok malaikat? Berarti bohong cerita ni. Bukan bohong, saking ke memuliakan Muhammad versi Maisaro. Ada lagi yang cerita, oi Rasul tu kesian, berbulan-bulan nahan lapar. Ini tidak masuk di akal. Ngapo? Bini Rasul tu Khadijah. Khadijah tu terkaya di Mekah. Tidak ada orang lebih kaya dari. Masuk Khadijah biarkan lakinya lapar? Tidak masuk di akal. Tapi cerita ini menunjukkan Rasul tu sangat sederhana. Itu maksudnya tuh. Ada cerita di dalam buku Barzanji, Rasul tu pernah menggadaikan perisainya, tameng untuk perang kepada Yahudi. Ini sulit diterima akal. Ngapo? Abu Bakar ado, Utsman ado, Umar ado. Nak ngapa digadaikan dengan Yahudi? Apa guna Utsman kaya tu? Tapi ini cerita untuk menggambarkan Rasulullah sederhana. Nah itulah makanya sejarahnya tu jangan kita telan mentah-mentah begitu. Saya tidak akan cerita tentang Rasul meninggal bapaknya sebelum dia lahir. Rasul jadi anak yatim ketika umur 6 tahun. Ada yang tahu maknya Rasul siapa namanya? Ini bonusnya ini untuk anak-anak. Kalau tidak tahu aku kasih ke situ tadi. Aku kasih mana? Ada yang tahu ibunya Rasul namanya? Angkat tangan, nunjuk maju ke sini. Nah sini. Siapa namanya? Nama mamanya? Bukan, nama ibunya. Aminah. Ibu siapa? Nabi Muhammad. Ibu kamu. Ibu kamu siapa nih? Nama mama. Siapa nama ibu? Ibu kamu. Namanya? Helmi. Army. Oh ini anak Army, kita kasih hadiah. Oke. Isinya TV 20 in. Oke ya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, itu untuk mendudukkan sejarah Nabi. Jangan kita salah paham. Bukan menyalahkan orang yang cerita, tapi orang menceritakannya dengan bahasa masing-masing orang. Cerita benar, tapi bentuknya sangat perlu kita dudukkan. Berikutnya, agama Islam ini agama yang membawa kepada keselamatan. Maka itu macam mana cara beragama diutus contoh. Itu Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik untuk kita contoh adalah Rasulullah. Ngapo?
Jangan mencontoh manusia karena galak berubah-ubah. Nak mencontoh Rizky Bilar, pecinya Smackdown dengan Lesti. Ya Allah. Nak contoh anggota dewan, mohon maaf nih, kita tidak ngomong DPRD ya, dewan. Lagi nak nyari suaranya datang ke tempat kita tuh 7 rokok dibawanya. Kalau ditengoknya orang tuh merokok topas, kasihnya topas. Kalau ditengoknya merokok sepen, kasihnya sepen. Eloknya kata-katanya, lalamu aku nak bertandang nih, jarang ketemu, sehat wak, sehat. Baru masuk. Begitunya terpilih lah, kaca mobilnya tidak terbuka. Yang mana yang tidak kita contoh? Nan contoh ustad. Ustadnya ada bu, pagi ceramah, balik siang, siang ceramah, balik sore, sore ceramah, balik malam. Begitu ada pilkada, ikut ustadznya pilkada. Jadi kepala daerah, berhentinya ceramah. Habis jadi kepala daerah, ceramah lagi. Ada ustadz model ini. Dan kita tahu orangnya. Jadi yang mana yang tak kita contoh? Maka contohlah Nabi. Untuk apa? Karena Nabi menggambarkan seluruh karakter manusia. Kalanya pedagang, Nabi berdagang. Cuman beda dagang kita dengan abang Nabi. Berapa ini start? Itu. Kata saya 7.000. Pacak dak 6,5. Haram selamat modal 6,5 tu. Alang kecepatnya pakai haram selamat tu. Itulah kita berdagang tidak berkah. Kalau Rasul tidak, ya Muhammad berapa ini? Modal aku 6,5. Berapa lebih dari itu, itulah rezeki aku. Ada yang ngasih 6.700, ada yang ngasih 7.000, ada yang ngasih 7,5, ada yang ngasih 10.000. Dia berdagang jujur, berapa orang kasih, itulah untung dia. Sah, harga 7.000. Orang nak belinya 7.500, dia ambil. Orang nak beli 10.000, tidak ada kembalian kata kita. Padahal ada kembaliannya tu. Lah tidak jujur. Nah ini bedanya. Rasul panglima perang, dia main fair, tidak licik. Kalau kita main licik itu. Rasul 9 bininya, tapi tidak pernah KDRT. Kita 1 bini di Smackdown. Jadi bukan salah Rasul. Ngapo bininya sampai 9 tuh Pak Ustadz? Supaya ibu-ibu ni belajar. Nak belajar dari mana? Kalau nak bijaksana, belajar dengan Khadijah. Kalau nak cerdas, itulah wakilnya Siti Aisyah. Itu. Kalau nak pandai masak, Ummul Kulsum. Aisyah tu pernah cemburu ketika Anas bawa piring. Apa tu Nas? Maksud gitu. Gulai dari Ummul Kulsum ya. Yo, bawa lagi ke situ. Rasul galak makan gulai Ummu Kulsum ni karena lemak. Itu. Aisyah merasa tersinggung, seolah-olah dia tidak pacak masak. Bawa lagi ke situ. Cak mana ni kata Anas? Bawa lah Nas kata Rasul. Daripada Rusia Ukraina kelak. Itu. Rasul tidak pernah. Rasul tu pernah kemalaman balik. Aisyah lah ketiduran, pintu dikunci, tidur di palak tangga tu. Landak subuh Aisyah buka, ada Rasul di situ. Maafkan saya Rasulullah. Apa kata Rasul? Bukan salah kau, aku lambat balik. Saya minta maaf. Itu Muhammad Rasul. Muhammad kini pecah pintu tu. Teko Aisyah tu pecah-pecah. Nah ini beda kita. Untuk itu contoh-contoh dari Nabi ini, karena kita ni Islam ni mengatur segala-galanya dan segala-galanya diatur
dalam Islam. Aponyo yang diatur Pak Ustaz? Apa yang diatur? Segalanya diatur Pak. Rasulullah itu setiap perbuatannya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk ke masjid, aturannya masuk kaki kanan. Doanya Allahumma qfirli zunubi wabtahli abwabal rahmah. Keluar masjid, kaki kiri doanya Allahumma qfirli zunubi wabtahli abwabal fadlik. Nak tidur, berwuduk dulu, doanya bismika Allahumma ahya. Bangun tidur, tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan, jangan langsung bangun. Kelak pening, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nak makan, nak minum, tangan kanan. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Belum puas sekali, boleh 2 kali. Tanggung 2 kali, 3 kali tak apa-apa. Contoh supaya jelas. Ya. Jangan minum tangan kiri, jangan makan tangan kiri, itu iblis, setan. Tak boleh. Anak cucu kita makan minum tangan kiri, tegur supaya dia paham. Diatur galau. Nak berhadapan dengan bini, ada doanya, Allahumma jabni nib syaitan. Itu, ya Allah, aku berlindung dari setan ini. Ngapa lah ngomel terus? Kalau kesetanan itu. Nah itu. Aduh galau aturannya. Makanya Rasul selamat. Yang kita ni temakan durian tembaga 2 buah. Lah habis kita tanya, kau baca bismillah tadi? Wah, aku ingat dah. Biar dia nah. La haula wala quwata illa billah. Baru ketemu dia dulu. Nah ini sempurna. Nah itulah namanya akhlak. Kalau selalu keluar yang baik-baik, namanya sopan santun. Rupanya sopan santun ini pacak dibuat-buat. Sopan santun yang dibuat-buat itu namanya tahalluk, mencoba berbuat baik. Ada lagi yang lebih parah, namanya basa-basi. Lah basa-basi lagi. Nyo makan di warung makan, ada kawan datang, akan yo nengok beda dia nah. Itu basa-basi namanya. Ada yang tahluk, ya Allah, makan. Aku sudah, makan dulu, tak apa-apa. Pesan sudah makan dulu. Itu tahluk itu tuh. Nyo mencoba untuk berbuat baik. Maaf, aku sudah. Ada lagi yang sopan santun. Dia makan, kawannya datang, Bu, buatkan 1 porsi lagi. Itu dibuat pelayan, itu taruh sini Bu. Lah, aku siapkan. Woi jangan, janganlah, sudah aku siapkan. Beda kan? Itu. Lah aku siapkan. Wah, awak tidak nanya dulu. Akulah kenyang. Kawannya aku makan, aku siapkan. Memangnya terbiasa cak itu. Tapi enggak makan enggak. Lah, itu basa-basi namanya itu. Tidak mungkin kita nih enggak itu. Nah, ini akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sekarang kita tanya, akhlak dengan siapa? Yang pertama, akhlak kepada Allah. Maaf nian, kita sekarang nih laidak berakhlak kepada Allah. Ngapo? Masjid sebesar ini isinya orang 3, tidak berakhlak kita tuh. Subuh mendenging orang azan,
As-salatu khairum minan naum. Sepi aja. Padahal inna a'tayna kal kausar. Aku sudah ngasih kamu nikmat begitu banyak. Nikmat tidur semalam, nikmat rezeki, nanam salak berbuah salak, nanam jagung berbuah jagung, nanam coklat berbuah kakao. Itu yang agak aneh nih. Luar biasa. Siapa ngasih buah? Allah. Tinggal sholat baik, kita susah. Itu kalau tahu model itu dulu, cukuplah masjid ini 4x4 aja, sehingga orang 12 lah penuh dia. Ini masjid sebesar ini 30 kali 2, 2, 3, 4 kali 20, 2, 3, 4, 5 itu 25 kali 20 masjid ini. Orang 3 meleset itu tuh. Nah, yang kedua, tidak ada tuntunan solat berjamaah di tempat orang meninggal. Cuman segun yang merubah ini, termasuk di negara tempat pacur. Jadilah Pak Ustadz, awak orang awak. Nah, daripada aku dikecek-cek itu, aku ngecek dua. Asal ada orang meninggal tempat itu, penuh sedusun tuh, gitu. Ditanya, ngapo kau semayang jemaah situ? Laca si bayi asai na itu dosa deui idak lillahi ta'ala tuh. Ngapo kau semayang situ? Lah, gai aku ninggal dulu nyo datang semayang. Bayar hutang berarti bukan lillahi ta'ala. Ini yang nanggungnya 7 malam sudah maghrib tuh tidak balik-balik. Dipaksa kita kasih kopi. Mau orang 100 tidak cukup 2 kilo bro. Paksa sampai 4 kilo. Cubalah kasih kopi ke teh baik. Tunggu besok kalau tidak bermumut. Pada kalau kisit haram kuping teh baik ya. Coa jadak gadi dia. Landak kue. Jadi 2 kali musibah. Mano laki mati, mano nak ngumpan orang sedusun. Boleh sembahyang berjamaah, boleh, cuman bukan di situ tempatnya. Nah, yang konyolnya lagi, dibuka taruh, berhenti sembahyang berjamaah. Ngapo? Lah 7 hari sudah. Kebilo sembahyang lagi, nunggu ninggal lagi. No. Itulah dibangun masjid. Masjid itu asal katanya sajadah, sujud. Masjid tempat sujud, di sini tempat sujudnya. Kami ini Pak Ustadz Tino. Jadi Tino ini kata Ustadz, sebaik-baik Tino sembahyang di rumah, sebaik-baik di rumah dalam kamar. Jangan galak nyempit. Kuliah sampai ke Jogja boleh, jalan-jalan sampai ke Malaysia boleh. Masa ke masjid Tino tidak boleh? Secara akal tidak masuk tuh. Umroh sampai ke Madinah, melewati Mekah, kadang-kadang sampai ke Turki, pacak. Apa gawe orang umroh tuh? Ke masjid lah. Ngapa ke masjid situ boleh, ini tidak boleh? Jadi boleh Tino sembahyang ke masjid. Kalau nak nyontoh Nabi, itu yang kita contoh. Itu yang akhlak kepada Allah. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, pasti tidak berakhlak kepada sesama manusia. Yang kedua, kalau ada orang pelit dengan orang lain, dikecek normal, kelak tidak elok. Pelit dengan orang lain, memang pelit dia tuh kata. Aduh, ada yang pelit dengan anak-anaknya. Alang kekisit gaya itu, nggak anak-anaknya pelit. Oleh yang aneh ini pelit dengan diri sendiri. Aduh,
Sak mono pelit dengan diri sendiri. Duit ado, badan sehat, dikece, daftarlah kau tu. Lah wajib kau tu haji. Itu. Habis inilah. Berangkatlah umroh. Pembimbingnya UJH. Orang kita ni lah itu tu. Hoi, berapa kini? 27. Wah, 27 tu thunder siko. Motor besar satu. Itu pelit dengan diri sendiri. Ini kondisi. Orang yang sudah wajib haji, orang yang mampu berhaji, tidak mau berhaji, dia pilih matinya cara Yahudi atau Nasrani. Jangan pada ada ustaz, itulah padanya. Ngapo harta kita itu, misal anak 2, bini 1, cukup itu 10 juta. Tapi Allah kasih kita 15 juta. Yang 5 jutanya itu untuk ibadah. Itu akhlak kepada Allah. Iko tiap tahun kurban dapat kupon terus. HP harga 4 juta, motor terbayar, tiap minggu sampai COD. Untuk bayar kurban 200 sebulan, 10 bulan, tidak sanggup. Itu pelit dengan diri sendiri namanya. Untung nian orang dulu menciptakan nego hari 40, nuju hari 40, 100. Untung nian. Kalau tidak tu bengango kita di bawah kubur tu. Ngapo? Cuba ditengok, sudah nuju hari nuju ke 40 tu. Ada dak anaknya mikir tahlil untuk mak baknya dewe? Ada. Dari 40 sampai ke 100 entahnya semayang taida. Nanggung gitu. Harta yang ada dulu tinggal galau. Lemak kalau anak-anak pacak ngatur. Lemak kalau menantu beragama. Ketemu menantu tidak beragama, cawa ginu dah tiak unu kemupon lagi nu. Habis hak mau kayak suak berasuak tu dah. Dia diginu. Ribut urusan itu. Orang sedusun ngecek. Coba kalau si anu dulu ibadah haji dah. Haji dapat, duitnya berkah, kini anak-anak ribut. Apa yang katakan? Kita nanggung, harta rusak. Makanya atur akhlak kepada Allah. Weh Pak Ustaz, daftar kini 15 tahun lagi berangkat, itu urusan Allah. Jangan hitung-hitung dengan Allah. Biarlah Allah yang urus. Siapa tahu makin tua kita makin sehat. Ada orang berhaji umur 80 lebih kuat dari umur 45. Pakai kursi roda, cah aku kursi roda kulak mana dia kuah. Berangkat dia. Tanya dia orang berhaji. Ada orang yang umur 55 tu. Sesak nak hilang kuat aku ke masjid. Hisau nak masuk. Yang umur 70 yang dia bongkok dia. Wah, Mbak Mini limau be. Aku bertahu di bagi kuye. Berangkat aman. Tidak usah kita ngatur urusan Allah, urusan kita atur. Sayang Bapak Ibu, kalau duit kita ada, tidak terpijak tanah Mekah. Kalau duit kita ada, tidak terpakai pakaian ihram. Sebab nanti kita dibungkus dengan bungkus ihram itu. Tidak bermalu awak berduit, maka ihram pas nyawalah habis. Ihram lah kain putih itu. Nah ini akhlak. Kalau satu-satu itu kita seperti insya-Allah seluar biasa. Mohon maaf ini, ketika harga sawit 3.000 kemarin sempat 3.000,
inden mobil dari Bengkulu Utara nih untuk ke Toyota 2000 unit. Waktu Harwit 3000. 2000 unit angkat tangan Toyota. Itu semurah-murah mobil sekarang itu 160. 160 itu kalau umroh itu 20 atau umroh itu 30, itu pajak berangkat orang 4, orang 5 pajak berangkat itu. Tapi kita masih terbelenggu dengan urusan itu. Akhlak kepada Allah, baguskan akhlak kepada Allah. Pak Ustadz, aku nih syukur-syukurlah lepas makan, terima kasihlah, angan-angan baik umroh. Jangan tinggalkan sholat Jumat 40 kali Jumat, tidak pernah terputus. Dan sampai ke sini sebelum khatib naik mimbar, pahalanya sama dengan pahala haji. Berarti boleh pakai songkok putih Pak Ustaz? Lah pakai, kecil itu urusan songkok putih. Jadi Allah itu sangat adil dengan kita nih. Cuman kalau kita mampu tidak mau, diancam. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak dikatakan sholat orang yang sholat di rumah tuh kecuali di masjid, kalau rumahnya dekat masjid. Nah makanya kita sholat ke masjid itu. Anak sekalian, Rasul menikah dengan seorang yang kaya raya, namanya ada yang tahu? Sini. Jawab ya. Siti Khadijah. Bukan, bapak kamu nikah dengan ibu. Ibu kamu Siti Khadijah? Bukan. Nah, kan salah itu tuh. Rasul menikah dengan Khadijah ya. Ini TV 14 in. Lalu akhlak kepada orang tua. Kita ni ada karena ada gae. Kita ni pacak hidup karena dirawat, dikasih makan. Lah jadilah gae. Pak Ustaz, aku dulu tidak sekolah, urusan sekolah tidak sekolah, gae lah ninggal, tak usah disesali lagi tu. Bedanya Pak Ustadz 4 beradik kami, yang 3 tu jadi orang, apa kita jadi siamang. Jangan kita ngutuk gaya kita lah ninggal. Siapa tahu kita pacak negakkan rumah tu karena doa gaib. Siapa tahu kita pacak model sekarang ini karena gaib. Hormati. Akhlak kepada anak pun demikian. Pamay ya'mal miskola zaratin khaira yara. Baik kita buat, baik kita dapatkan. Kalau kita baik dengan anak, insya Allah nanti kita dilayani dengan baik. Jahat kita dengan anak, tua kita mati seorang gitu. Nah maka ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada anak-anak. Bina. Saya pernah ngebayangkan model ini. Anak 4. Elok-elok galau anak kita nih. Sekolahnya misalnya sekolah agama galau. Dia cari suami, dia mencari menantu untuk itu. Kalau anak kita elok, mustahil dia nak nikah dengan jabalan. Pasti dia nikah dengan orang elok-elok. Anak kita elok, menantu kita elok, ai surga lah itu tuh. Ngapa surga? Menantu pertama nelpon, mak, ada gulai mak, ada kacang panjang bening. Ay ya Allah, tunggu mak, kata menantunya, kami gulai ayam. Ngantar ayam menantu pertama. Menantu kedua nelpon, mak, sudah makan? Sudah. Gulai apa?
Ada wo tadi ngantar ayam. Untuk sore ada ikan pelus nih kami. Ada gulai selam campur tempoyak. Alhamdulillah. Itu. Anak yang ketiga nelpon, mak masih ada buah di kulkas tuh. Ada buah ti kalau tidak salah. Apa buah ti? Buah tinju. Kelak aku antar kata mak anak. Diantarnya buah. Mak kata anak yang bungsu, iyo ayah tuh sego makan sayur. Entah cak mano. Kelak aku belikan lotek yo. Ibu makan dengan ayah. Ayo, dapat menantu model itu lah surga dunia gitu. Menantu 4 berebut. Menantu bungsu nelpon, mak tidak adil. Apa lagi yang mak tidak adil? Rupanya 2 malam mak di rumah di rumah kami semalam. La ilaha illallah. Demam. Ica tu demam. Belum selesai itu menantu tua nelpon bolo. Mak, oi, kami di jalan. Nak kemana? Jemput mak. Giliran kami malam tempat kami. Alangkah senangnya kita. Surgolah itu tuh. Ini anak 2 menantu 2. Tiap beraya nanya sertifikat. Ya Allah. Mana kita tidak pening model ini. Lah neraka dunia. Macam mana caranya? Itulah Rasul menganjurkan kepada kita, baik kepada orang tua, baik kepada anak. Kalau kita sudah baik ke anak, lah nikah anak, habis tanggung jawab. Perkaranya nak baik dengan kita, urusan dia. Sekadang-kadang kasihan kalau kita nak cerita tentang urusan agama ni. Ngapo? Luar biasa orang dalam kubur tu Pak. Cuman dapat kiriman dari khatib Jumat baik Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Ngapo anak-anaknya tidak pernah berkirim? Doakanlah. Ini akhlak kepada orang tua. Terakhir, akhlak kepada sesama. Kata orang dulu, kalau dicubit itu sakit, jangan galak mencubit. Untuk itu kita sudah hidup di zaman HP. Yang perlu di-share, share. Orang rejang jangan asal share, melapak. Gitu ya. Saya pernah ditanya orang, Bu, Pak Ustadz, macam mana video ini? Ada video TikTok, isinya hukum motong kuku. Motong kuku itu hari Kamis dan hari Jumat. Hari Senin, hari Jumat ya salah. Senin, Kamis, Jumat. Motong kuku hari Selasa akan dimiskinkan. Motong kuku hari Rabu, penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Motong kuku hari Sabtu, jodohnya jauh. Motong kuku hari Minggu, tidak turun rahmat Allah. Nian ini Pak Ustaz, hadis palsu saya kecil. Anak kesego, motos lawan bayar. Tidak ada hadis yang harus ngatur-ngatur yang model itu tuh. Yang model itu jangan disebarkan, kelak orang gelisah. Tak ada hadisnya. Nak motong hari Senin, hari Sabtu. Cuman maaf, kalau lagi datang bulan, jangan dulu motong kuku, jangan dulu motong rambut. Itu memang ada anjurannya. Karena itu bagian dari anggota tubuh. Nah, macam mana akhlak kepada sesama ini? Kita tidak pacak hidup dewe, perlu tetangga. Nah, dengan tetangga ini kita perlu akur. Itu urusan-urusan dunia ini tidak akan habis-habis. Itu saya pernah
calon dulu, pas orang ngobrol dengan kakak saya, tapi kakak bukan kakak kandung. Kalau Junaidi menang kumunya nerkaleng. Tuh satu. Yang kedua, kalau Junaidi menang tok tiu koyo. Itu kalau nak dipotong telinga itu dari Lubuk Jale sampai ke Simpang Tanjung Putus. Jemuran telinga kalau. Tapi apa kita perlu dendam? Dah usah. Nak menang nak kalah, urusan politik, pilkades dan sebagainya dah selesai. Kades lah dilantik. Jangan orang dilantik, kita yang demam. Sudah. Bila perlu kesatria, Bu, selamat. Apa program ibu, jangan tidak libatkan aku. Itu kita. Ikut. Ngomongnya mudah ini, cuman prakteknya sego. Cuman sampai kapan kita nak model itu? Saya tidak menyindir di sini, cuman kejadian ini di mana-mana model itu tuh. Untuk hal itu, jangan sampai kita bertetangga. Jabatan kades itu 6 sampai 8 tahun. Itu. Sebatas itu, tapi hubungan kita dunia akhirat. Dan kalau kita sedusun itu lebih dari rasanya sedara itu. Maka hati-hati kita. Rasul dengan Yahudi pada Rasul dengan Nasrani diakur. Ada ibu-ibu Yahudi ngasih jeruk sekantong asoy. Rasul, aku bersedekah jeruk mau kasih, kata Rasul. Aku nak nengok kau makan depan aku, maka aku puas. Jadi kata Rasul, Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar. No, kata Rasul makan. Nengoklah Abu Bakar, Umar, Ali nyuil-nyuil. Habis jeruk tuh. Baru ibu Yahudi itu balik. Kata Ali, tegalau Rasul. Lemparkan gak agak sebuah jadilah. Kami ndak puluh. Apa jawab Rasul? Kau tahu dak li, jeruk yang saya makan tadi jeruk termasam di dunia. Aku takut kau lempar ke ibu tu kelak. Kalau aku kasih dengan kamu, makanya ku habiskan. Dia nak ngerjoi aku, tapi Allah berkenan di lidah aku tidak ada rasanya apa-apa. Aku makan, kata Rasul. Allah akan jaga. Saking nak mempermalukan Rasulullah. Ada kaset Zainuddin MZ tiap subuh diludahi. Hoak. Weh mau jing. Subuh kedua, subuh ketiga, subuh keempat, Rasul pelan-pelan tidak keluar nah. Tukang tekek lagi. Ditanya mana tukang ludah, demam kata kawan. Rasul balik sudah subuh nanya ke Aisyah, ada kue, ada, bungkuskan ngapo? Aku nak sedekah ke orang. Rasul ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia? Muhammad. Ya Allah. Kalau nak bunuh-bunuhlah Rasul, memang aku meludah ida. Aku nunggu-nunggu ludah kau ida turun pagi tadi. Dapat kabar kau demam. Nah ini kue. Ya Allah Rasul, sana aku belum nengok aku. Kau tiap pagi ku ludahi. Saksikan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebatas itulah Rasul menjadi contoh bagi kita. Jadi urusan-urusan akhlak ini sebenarnya urusan hati, urusan ketenangan pikiran. Itu urusan kekayaan, itu urusan hati. Bab ada orang yang punya harta, dia tetap merasa miskin. Ada orang yang pas-pas makan, tapi dia merasa kaya. Ngapo? Hatinya lapang, dadanya lapang. Kelapangan hati itu sumbernya dari atas. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Saya mohon maaf Mas Cahyo,
Setiap saya ada acara di Lubuk Durian dan sekitarnya, pasti saya mampirnya di masjid samping Polsek. Karena itulah masjid yang hidup lampunya Isa. Jadi sembahyang di situ. Saya ndak sembahyang di sini, nyari tempat berwudu bergelapnya itu. Di dalamnya gelap. Artinya maghrib tadi tidak dipakai masjid ini. Tapi ini dulu. Mulai malam besok mungkin sama baik. Nah itu maksud saya. Jadi ada orang, saya pernah satu persatu saya singgahi. Sudah ceramah di Penyangka, saya singgah di Masjid Penyangka. Alhamdulillah, hidup di situ maghrib isanya jalan, walaupun orangnya dikit. Itu. Saya pernah singgah di Sengkuang, kata orang Sengkuang, Maroko ceramah piose. Lacaku sini ya ceramah tun casi tu. Dah tu gilo lah. Amba kolak ceramah kememunah. Itu. Ada. Saya pernah singgah di Alun 2, hidup masjidnya. Kalau Tanjung Agung Palik, Rumain. Tapi saya pernah ke Kabawetan. Saya tidak usah sebutkan namanya. Tapi kalau tidak disebutkan supaya tidak penasaran, mudah-mudahan tidak bro. Desanya Tangsi Duren. Masjidnya lebih kurang sebesar ini. Saya pikir diundang ceramah tuh di dusun itu, rupanya Bukit Sari di atas tuh lagi. Paling puncak. Di Tangsi Duren tuh sembahyang sholat Isya 4 saf lanangnya. Masjid sebesar ini, wallahi demi Allah. Saya pikir inilah Toboni rame. Selesai aku tanya, Pak, ini Bukit Sari. Oh enggak Pak, Bukit Sari masih jauh ke atas lagi. Desa terakhir. Ini apa? Tangsi Duren. Ada acara apa Pak? Ini rame-rame. Enggak ada Pak, seisa aja. Ada tamu dari luar. Saya pikirkan jamaah tablik. Enggak Pak, ini warga sini. Jadi isanya begini Pak. Iya Pak, tolong temui saya dengan imamnya Pak. Pak Imam, Pak Imam. Ya kata Pak Imam, ini bapak mau ketemu, bapak ini mau ketemu. Dia dah tahu kan. Kata Pak Imam, aku kenal dengan bapak ini. Salam dulu Pak. Saya cium tangan imam. Wallahi, ada apa Pak? Tolong dijaga jamaahnya Pak. Saya bilang, saya salut dengan masyarakat sini. Isanya sampai 4 saf. Bapak ingat dengan saya kan? Saya pernah nengok wajah bapak. Saya uji ya Pak. Ya Allah, kebalik bapak cium tangan saya. Dia nak ngambil lagi, jangan. Tak boleh ngulang-ngulang. Saya dah cium tangan bapak duluan. Isanya 4 saf. Ya Allah, luar biasa. Itu yang kita harapkan. Nah jangan pula Pak Imam bermimpi malam besok langsung 4 saf. Tak ada. Saya pernah di Benteng Pak, tak usah kita sebutkan desa karena ini buruk, Bengkulu Tengah. Tiap sembahyang di masjid itu tidak pernah ketemu imamnya. Jadi saya tanya dengan anak muda ni, yang sembahyang itu bujang-bujang, kemana imam? Ada katanya. Lah ngapa tidak sembahyang sini? Lah Jumat mereka kadang-kadang tanya sembahyang tidak. Lah. Terus pas lagi tablik musibah, kata anak muda tadi, apa Ustaz? Kesempatan pecinian Pak Imam malam ini. Kata anak muda, ku peci-pecinian. Cerita tentang masalah tanggung jawab imam ini. Pas selesai itu meleset Pak Ustaz. Kata anak muda itu, ngapo? Pak Imam kan yang pamit dengan Pak Ustaz tadi, yang meriksa sasar ada orang nak melamar. Lah ngapo kamu tidak ngecek sebelum. Itu. Jadi ada rupanya desa itu yang imamnya tidak pernah ke masjid. Tapi bukan desa ini. Itu. Di Benteng saya ketemu itu. Yang arah ke sini ada juga. Tidak usah kita sebut desanya. Kami sering dengan Nata dengan Riko nih
anak-anak SMP yang azan. Begitu saya singgah, alhamdulillah dapat rezeki. Apa? Saya bilang, ada ustaz. Nah, jadi rezekinya apa? Ya Pak Ustaz ngimam. Kalau tidak tu kami baik. Anak-anak SMP tu landaklah betul hidupkan masjid. Ini tinggal mati pagi, tidak juga nak ke masjid. Untuk apa kita maulid? Itu masih ada 4 buah lagi. Apa soalnya lagi? Siapa nama isteri Nabi? Yang kedua? Yang kedua siapa? Nama istri Nabi yang kedua. Ada? Oke sini. Maju. Oh. Siapa nama istri yang kedua? Aisyah. Siapa namanya? Aisyah. Siapa nama istri yang kedua? Siapa nama istri kedua? Aisyah. Itu pintar ya. Karena aku tunjukin. Yang pentingnya berani maju. Masih ada 3 lagi. Rasul jadi nabi umur berapa? Asyik. Yang suka putih. Oh sudah. Umur berapa? 7. Umur? 7. Tambah 33. 40. Masih ada 2 lagi. Kasih baik kalau tidak. Yang Tinonya mana nih? Soal untuk yang Tino. Apa yang paling mudah soalnya dah? Rasul pernah pindah ke Madinah. Sebelum namanya Madinah, ada yang tahu namanya apa tuh? Tambah sego soalnya itu tuh dah. Rasul meninggal bapaknya, meninggal ibunya, tinggal dengan datuknya. Ada yang tahu nama datuk Rasul? Sini. Siapa nama datuknya? Abdul Muthalib. Siapa? Abdul Muthalib. Oh, Abdul Muthalib. Satu lagi. Rasul nerima wahyu yang pertama bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa itu? Ada yang tahu sini sih? Ayo. Oke. Adik cantik nih, anak-anak siapa? Siapa nama bapaknya? Nama bapaknya siapa? Iswanto. Lismianto. Surat apa? Al-Alaq. Pinter ya kan. Ada satu lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, kamera kita lah penuh itu namanya. Saya ceramah lah 1:04. Tapi intinya Maulid Nabi ini betapa kita bahagia. Kata Nabi, walaupun kita lahir tidak ketemu Nabi, tidak pernah lihat Nabi, tapi beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, nanti kita berhak juga mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak cukup dengan iman aja. Ada rezeki. Hari Jumat yang berjalan itu kotak amal, bukan mobil-mobilan.
Ini sibuk didorong, dikiranya mobil-mobilan. Kotak amal itu tuh diisi. Alangkah hebatnya pas zaman Ibu Kades, jumlah kurban Masjid Jami Taqwa 15 ekor. Idak temakan Pak Ustadz we gampang. Telepon orang yang tidak ada kurbannya, suruh kades kamu sini ambil sapinya ke sini, gratis kata kita. Sapi kurban kita distribusikan ke orang lain. Gitu. Minimal per triwulan Ibu Kades gelar pengajian ibu-ibu sini, Bu. Nah, ibu-ibu ini mudah pengajian, duitnya bawa, asal berjalan kardu supermi itu kelak ada isinya. Gitu. Siapa ustaznya? Undang UJH. Orang saya susah ngundang saya tuh, nyogalak nanya berapa amplopnya. Ya Allah, ngapo mikirkan ke situ urusannya. Itu. Yang penting kita pengajian orangnya name mau pengajian. Triwulan, saya 3 November nanti di Sukaraja pengajian itu mencapai 3 ribuan, Pak. Luar biasa tuh pasca Covid ini. Nah ini ada pengajian seperti itu sehingga hidup suasana. Jangan di lapangan, masjid sebini ini muat 500 tuh. Urusan dananya Pak Ustadz, kelak lah itu urusannya tuh. Saya pernah dibayar orang 50.000 sekali, itulah saya ceramah ke situ. Mohon maaf guyon. Yang penting Ustadz sekitar sini ada. Jangan yang pengajian mingguan masih nak ngundang UJH, bulanan yang ngundang UJH, tapi yang tahunan yang triwulan, insyaallah kita datang. Nah itu. Macam mana supaya kita ingat? Kita rekod di sini. Pak Imam ngomong, Pak Ustadz, kami ini ndak dengar ceramah Pak Ustadz tuh bisa tak tiap sore? Bisa. Asal nak mutar di masjid nih, kami beli flash disknya, kami kirim ke sini, tinggal nyolok di flash disknya tuh, putar kala di masjid ini setiap sebelum maghrib. Aman ndak, WA kan ke saya. Ndak usah beli flash disknya, biar aku belikannya, tinggal mutarnya baik. Kita punya stok sampai ratusan rekaman untuk kalau Zainuddin MZ karena meninggal, kita putar yang orang kita. Ada yang baso, kita ada yang baso rejang dan sebagainya. Kalau itu untuk peramai masjidnya tuh, atau masjid-masjid lain, kami ndak Pak Ustadz mutar di masjid kami belikan flash disknya, kita kirim itu. Tukang bawanya do, tris nih kelak bawanya, tinggal ngedang itu lagi. Itu. Jadi apa yang kurang lagi? Tinggal ibadah kita. Mudah-mudahan acara kita malam ini diberkahi Allah. Terkasar ucapan itu karena saya merasa bahwa ini adalah bagian daripada keluarga. Aku ngomong dari Bu Kades tadi, di mana Karni, Bu? Rupanya Karni di Banyumas. Itu. Ngapo? Saya pernah punya kawan di sini dulu namanya Karni. Rupanya Karni tidak tinggal di sini, tinggal di Banyumas. Macam mana bisa berteman dengan Karni? Panjang sejarahnya, tidak usah, cukuplah Ibu Kades yang tahu.